Bonjour à tous. Nah, sebelumnya kita telah mempelajarin l'alphabet. Nah, sekarang kita akan mempelajarin voyelle dan konsonan atau vokal dan konsonan. Ternyata di bahasa Perancis banyak sekali berbagai jenis voyelle dan konsonan. Ada voyelle oral, voyelle nasal, semikonson, dan konsonan. Nah, namun sekarang saya hanya memberikan beberapa contoh dari voyelle dan konson tersebut. Biasanya yang sering timbul pertanyaan bagaimana cara membaca kata ini atau huruf voyelle konson ini. Karena bahasa Perancis apa yang ditulis itu beda dengan yang dibaca. Inilah dia. Pertama, voyelle oral. Nah, beberapa contoh voyelle oral. Pertama, pelafalan E. Ini dilafalkan ketika huruf A dan I ketemu seperti V. Terus ketika huruf E ada akson grave, contohnya frère. Terus ketika huruf E ada akson sirkonfleks seperti même. Kedua adalah pelafalan huruf O. Nah, huruf O ini dilafalkan bukan hanya ketika huruf O muncul, namun ketika huruf E, A, U muncul berdampingan seperti cadeau. Dan juga huruf AU berdampingan seperti jaune. Ketiga, pelafalan U. Kemarin ketika huruf U itu disebut U, bukan U. Nah, huruf U dilafalkan ketika O dan U berdampingan seperti tu. Nah, keempat, E. Ini dilafalkan ketika huruf E dan U muncul seperti jeudi. Kedua adalah voyelle nasal atau vokal hidung. Ini biasanya bunyi sengau. Yang pertama adalah pelafalan ong. Contohnya longue. Ini biasanya ketika huruf A ketemu N, A ketemu M, E ketemu N, dan E ketemu M. Kedua, contohnya impossible. Ini biasanya muncul ketika huruf I ketemu M, I ketemu N, A I M, E I N, dan E I M. Nah, ketiga, contohnya crayon. Nah, ini biasanya muncul huruf O ketemu N atau O ketemu M. Nah, keempat, contohnya parfum. Ini biasanya huruf U ketemu M dan U ketemu N. Tiga, semikonson. Nah, semikonson ini contohnya pelafalan wa. Wa ini biasanya huruf O ketemu sama I. Seperti pourquoi. Keempat adalah konson atau konsonan. Contoh yang pertama adalah sha. Biasanya ini ketika huruf C ketemu H. Kedua, N. Contohnya bon. Ini biasanya double N. Ketiga adalah konson nye. Contohnya Espagne. Ini biasanya huruf J ketemu N. Nah, begitulah tadi contoh-contoh voyelle dan konson dalam bahasa Perancis yang perlu diperhatikan. Nah, faktanya bahasa Perancis memiliki hal yang menarik. Setelah kita cermatin, ada beberapa aturan pour bien prononcer le français untuk ngomong bahasa Perancis yang baik. Aturan yang pertama adalah pada umumnya konsonan di akhir kata tidak disebutkan. Contohnya Paris, dibaca Paris. S-nya nggak disebutkan. Aturan kedua, pada umumnya huruf E di akhir kata juga tidak disebutkan. Contohnya sourire. Huruf E di ujung nggak disebutkan. Nah, begitulah contoh-contoh prononce dalam bahasa Perancis dari l'alphabet dan voyelle. Semoga bermanfaat. A bientôt.